Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Oke, di sini kita akan bahas soal LMOP 4 simulasi KSN SMP hari kedua, yaitu soal ke-10. Diberikan bilangan asli A dan B dengan B bilangan ganjil sehingga A plus B dikuadratkan plus 4A per AB merupakan bilangan asli. Buktikan bahwa A bilangan kuadrat. Oke, bisakah Anda mengerjakannya? Silakan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Ya, mari kita bahas. Oke, perhatikan di sini. Pecahan ini merupakan bilangan asli. Artinya pembilang dibagi penyebut itu hasilnya bilangan asli. Artinya penyebut pasti habis membagi pembilang. Oke, coba kita perhatikan. Kalau ini kita pecahkan, A plus B dikuadratkan, itu jadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat plus 4A terus per AB. Nah, ini 2AB dibagi AB, maka dapat disederhanakan jadi 2 ditambah A kuadrat plus B kuadrat plus 4A per AB. Perhatikan, karena ini bilangan asli, maka ini juga bilangan asli. Sedangkan 2 juga bilangan asli, sehingga ini juga bilangan asli. Ya kan? Artinya apa? Artinya pasti penyebut, yaitu AB, habis membagi pembilang, yaitu A kuadrat plus B kuadrat plus 4A. Oke, mungkin di sini Anda akan mencoba memecah. Ini berarti artinya kan ini A, berarti AB kan habis membagi ini, berarti A juga akan habis membagi ini, yaitu habis membagi A kuadrat plus B kuadrat plus 4A. Dengan demikian kita dapat A habis membagi B kuadrat. Oke, terus dengan cara yang sama kita coba B habis membagi ini semua. Karena B habis membagi B kuadrat, artinya B habis membagi A kuadrat plus 4A. Oke, habis membagi A kuadrat plus 4A. Nah, lalu gimana? Mungkin Anda berpikir, kalau A habis membagi B kuadrat, maka A habis membagi B. Tapi pernyataan ini tidak selalu benar. Coba saja kalau A itu adalah 12, ini kan tidak selalu benar. Coba A adalah 12, terus B nya adalah 6. Berarti kan 12 habis membagi 6 kuadrat atau 36, ya kan? Nah, ini bukan berarti 12 habis membagi 6. Jadi kesimpulan yang tadi didapat A habis membagi B itu tidak selalu benar. Sehingga gimana? Nah, lalu gimana? Kita harus cari ide lain sehingga kita dapat mempermudah menyederhanakan keterbagian ini. Gimana tuh? Nah, biasanya saya punya ide bagaimana kalau kita membuat misal A sama dengan DX, lalu B sama dengan DY dengan FPB X, Y sama dengan 1. Nah, apa yang kita dapatkan dari sini? Kalau misal kan ini semua bilangan asli ya, karena A bilangan asli, berarti kalau Anda menulis di uraian, jangan lupa diberi keterangan kalau D dan X itu bilangan asli, D dan Y juga bilangan asli. Nah, kemudian apa yang kita dapatkan dari sini? Nah, karena FPB X dan Y itu 1, artinya FPB A dan B adalah D. Oke. Nah, di sini dengan ini kan kita tahu B bilangan ganjil ya. Berarti D kali Y pasti keduanya bilangan ganjil. Tidak mungkin ada yang bilangan genap. Kalau keduanya salah satunya ada yang genap, artinya B bilangan genap. Jadi kontradiksi, sehingga harus semua
D atau Y itu bilangan ganjil, sehingga diperoleh D bilangan ganjil, ya kan? Oke, simpan dulu. Ganjil. Kemudian apa? Nah, coba kita substitusikan permisalan kita ke sini. A itu dx, berarti AB itu dx kali dy, berarti d kuadrat xy habis membagi A itu berarti d kuadrat x kuadrat, lalu B itu d kuadrat y kuadrat, terus 4A berarti 4dx. Oke, ini ada d, d, d. Coba bagi d kedua ruas, jadi dxy habis membagi dx kuadrat, terus ini juga dibagi d, jadi dy kuadrat habis, terus ini 4x. Oke, nah dari sini coba kita pecah kayak cara tadi, tapi kita sudah tahu kalau xy itu relatif prima. Nah, coba kita pecah dari yang d. D akan habis bagi ini semua, artinya d kan D habis bagi dx kuadrat, juga habis bagi dy kuadrat, artinya D habis bagi 4x. Oke, kita simpan dulu ini. Kita simpan dulu. Terus berikutnya yang x. X habis membagi ini semua, sedangkan x habis membagi dx kuadrat dan x habis membagi 4x, artinya x habis membagi dy kuadrat. Nah, dari sini kita dapat sesuatu nih. Perhatikan, kita kan sudah tahu, kita sudah misalkan xy itu relatif prima, jadi x dan y relatif prima, sehingga untuk x sama dengan 1 itu ya jelas memenuhi ya. Coba untuk x sama dengan 1, maka yang dari ini D habis bagi 4x, maka D habis bagi 4. Nah, kita tahu tadi D ganjil. Bilangan ganjil yang habis bagi 4 hanya D sama dengan 1. Nah, untuk x sama dengan 1, maka didapat D sama dengan 1. Artinya A sama dengan dx sama dengan 1 kali 1, berarti 1. A merupakan bilangan kuadrat. Nah, benar kan untuk x sama dengan 1. Nah, lalu gimana tuh kalau x tidak sama dengan 1? Perhatikan, kalau x tidak sama dengan 1, sedangkan x dan y itu FPB nya 1, berarti x nggak mungkin habis membagi y kuadrat, ya kan? Karena relatif prima, gimana mau membaginya? Nah, dari sini karena permisalan tadi kita dapat x habis membagi d, ya kan? Oke, nah kalau x habis membagi d, coba kita misalkan d sama dengan x dikali apa ya, x dikali k. Oke, k suatu bilangan. Nah, kan d itu ganjil, berarti nanti x juga ganjil ya. Terus berarti d sama dengan, bisa dibuat d sama dengan x kali k. Nah, kalau kita sudah buat ini, coba kita substitusi ke yang ini lagi. Kan kita tahu d habis bagi 4x. Nah, kita substitusi xk habis bagi 4x, didapat k habis bagi 4. Nah, karena tadi d ganjil, x juga ganjil, maka k juga ganjil. Maka satu-satunya k yang memenuhi adalah k sama dengan 1. Nah, dengan ini apa yang kita dapat? Dengan ini kita dapat d sama dengan x kali k, k-nya 1, berarti d sama dengan x. Lalu apa? Maka kita dapatkan a sama dengan d kali x. Nah, karena d sama dengan x, maka ini sama dengan x kuadrat. Terbukti bil kuadrat. Gimana? Berarti kan sudah terbukti semua kan? Untuk x sama dengan 1 sudah terbukti. X sama dengan x tidak sama dengan 1 juga terbukti A bilangan kuadrat. Nah, dengan ini
Apa dong? Berarti sudah terbukti ya. Terbukti bahwa A bilangan kuadrat. Oke. Sampai sini paham? Oke, semoga Anda paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.